Alkisah di masa yang lalu, hiduplah seorang gadis kecil yang sangat manis. Saking manisnya sampai semua orang yang melihatnya akan langsung bisa menyukainya. Di antara banyak orang yang sayang padanya, neneknya lah yang paling sayang kepadanya. Sampai-sampai tidak akan ragu-ragu memberikan apapun untuk sang cucu. Saat sang nenek memberinya jubah berkerudung dari beludru merah yang sangat pas untuknya, si gadis selalu menggunakannya kemana-mana. Sejak saat itulah, semua orang kemudian memanggilnya si gadis kecil kerudung merah. Pada suatu hari, ibunya memanggilnya. "Nak, tolong antarkan sepotong kue dan sebotol minuman hangat ini ke rumah nenek ya. Kudengar beliau sedang sakit dan tubuhnya lemah. Berangkatlah sebelum cuaca terlalu panas dan berjalan dengan tenang dan hati-hati. Ingat ya nak, jangan pernah keluar dari jalan setapak dan ingat juga jangan pernah berbicara dengan orang asing." "Baik, Bu," jawab gadis kerudung merah sambil mencium tangan ibunya. Nenek si gadis tinggal di dalam hutan, meskipun jaraknya tidak terlalu jauh dari desa mereka. Ketika sudah masuk ke wilayah hutan, si gadis tiba-tiba mendengar suara gemerisik di belakangnya yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kemudian bayangan gelap besar datang, berdiri di sampingnya dan suaranya serak ketika berbicara. Oh, ternyata ia adalah seekor serigala. "Halo gadis kerudung merah." Sapa si serigala. Saat itu si kerudung merah tidak tahu bahwa serigala yang satu ini sangat licik dan jahat, sehingga ia melupakan pesan ibunya yang tidak boleh berbicara dengan orang asing. "Halo Pak Serigala." "Mau kemana kau? Pagi-pagi begini sendirian di dalam hutan lagi." "Ke rumah nenek, Pak. "Oh, kau bawa apa di keranjangmu?" Kue dan minuman hangat. Kemarin ibu membuat kue, jadi kuenya kubawa untuk nenek yang sedang sakit supaya lekas sembuh." "Oh, nenekmu sedang sakit ya? Memangnya nenekmu tinggal di mana?" "Masih agak masuk hutan sih. Rumahnya berada di bawah 3 pohon ek besar dekat pohon-pohon kenari. Kau pasti tahu tempatnya." Jawab si gadis kerudung merah. Serigala itu kemudian berpikir, Aku harus mencari cara untuk mengelabui gadis kecil ini supaya aku bisa memangsa dia sekaligus neneknya. Lalu, si serigala berjalan berdampingan sebentar dengan si kerudung merah. Kemudian ia berkata, "Lihat kerudung merah, betapa indahnya bunga-bunga di sini. Kau tidak perhatikan, kau bisa memetik bunga untuk nenekmu. Pasti beliau akan senang. Tidak usahlah buru-buru, kan masih pagi." Gadis kerudung merah itu mendongak ketika melihat sinar matahari menari-nari di antara pepohonan dan juga melihat bunga-bunga indah bermekaran. Ia kemudian berpikir, Benar juga ya. Pasti beliau senang diberi bunga. Terima kasih sarannya Pak Serigala. Ia berkata pada serigala. Ia kemudian berjalan meninggalkan jalan setapak dan lagi-lagi ia lupa dengan pesan ibunya, lalu mulai mencari bunga-bunga. Setiap kali ia memetik satu bunga, ia melihat bunga lain yang lebih indah, sehingga ia berjalan lagi lebih jauh dan jauh lagi, hingga ia makin jauh masuk ke dalam hutan. Sementara itu, serigala diam-diam mundur ke belakang, lalu segera berlari ke rumah sang nenek, seperti petunjuk yang sudah disampaikan oleh si kerudung merah. Sesampainya di sana, ia lalu mengetuk pintu. "Siapa ya?" tanya nenek. "Ini aku, gadis kerudung merah." Jawab serigala yang berpura-pura menjadi si gadis kerudung merah. "Aku membawa kue dan minuman. Bukakan pintunya, Nek." "Angkat saja kait pintunya," kata nenek. "Tubuh nenek terlalu lemah untuk bangun." Sambil menyelinap masuk, serigala jahat itu mengunci pintu di belakangnya. Segera setelah itu, ia menyergap sang nenek, lalu mengunci sang nenek di dalam lemari. Kemudian ia memakai pakaian sang nenek, menutup tirai rumah,
lalu berbaring di tempat tidur, menarik selimut sampai menutupi hidung panjangnya. Sementara itu, gadis kerudung merah yang sudah puas memetik bunga, tiba-tiba kembali teringat kepada neneknya yang sedang sakit. Ia pun segera melanjutkan perjalanan. Namun saat akan melanjutkan perjalanan, gadis kerudung merah mulai menyadari bahwa ia telah tersesat. Untung saja ia kemudian bertemu dengan seorang penebang kayu yang baik hati, lalu bertanya di mana jalan menuju rumah sang nenek. Si penebang kayu kemudian mengantarnya ke rumah sang nenek. Segera sesampainya ia di rumah sang nenek, gadis kerudung merah mengetuk pintu. Biarkan aku masuk, Nek. Ini aku si kerudung merah. Dan aku datang membawakanmu kue dan minuman. Panggil gadis kerudung merah. Kau baik sekali sayang. Buka kait pintunya dan masuklah. Dan jangan lupa untuk menutup pintu di belakangmu. Seru si serigala jahat yang menyamar menjadi sang nenek. Oh, Nenek. Suara Nenek terdengar aneh. Apa Nenek sedang flu berat? Tanya gadis kerudung merah. Oh, iya sayang. Nenek memang sedang terkena flu yang parah. Jawab si serigala. Gadis kerudung merah akhirnya meletakkan keranjangnya dan melihat sekilas wajah serigala yang berbaring di ranjang neneknya. Namun sayangnya saat itu ia masih tidak menyadari bahwa itu adalah Pak Serigala yang sedang mengincarnya. Astaga, kenapa mata Nenek besar sekali, Nek? Kata gadis kerudung merah sambil meletakkan keranjang di atas meja. Oh, tidak apa-apa nak. Sekarang ini kondisi nenek sudah lebih baik ketika bertemu denganmu. Jawab serigala. Dan, betapa besar telinga Nenek. Kata gadis kerudung merah terkejut sambil berjalan perlahan mendekati ranjang sang nenek. Ini sudah lebih baik ketika bertemu denganmu, cucuku sayang. Kata serigala itu dengan licik. Astaga, kau memiliki gigi yang sangat besar, Nek. Seru gadis kerudung merah dengan suara yang bergetar ketika ia semakin dekat dengan ranjang neneknya. Kondisiku akan lebih baik kalau aku sudah memangsamu. Teriak serigala sambil menggeliat keluar dari selimut, kemudian menerkam gadis malang itu ke dalam cengkramannya. Gadis kerudung merah kemudian berteriak-teriak minta tolong. Dan seketika ia kemudian teringat penebang kayu yang membantunya menemukan jalannya, lalu berteriak meminta tolong padanya. Beruntungnya, pria itu juga masih berada di dekat pondok dan ia segera bergegas ke sana ketika mendengar teriakan si gadis. Tanpa ragu, ia mendobrak pintu rumah nenek, lalu dengan segera memukuli serigala itu hingga tak sadarkan diri. Kemudian, gadis kerudung merah mencari di mana neneknya berada. Dan begitu mendengar neneknya juga sudah mulai berteriak minta tolong, ia buru-buru mengeluarkan nenek dari dalam lemari. Serigala itu kemudian dibawa keluar oleh si penebang kayu. Dan si penebang kayu mengatakan pada gadis kerudung merah dan neneknya bahwa mereka sudah aman sepenuhnya dari serigala jahat itu selamanya. Mereka kemudian berterima kasih kepada si penebang pohon. Singkat cerita, akhirnya sang nenek bisa menikmati kue dan minuman hangat yang dikirimkan gadis berkerudung merah hingga perlahan kemudian pulih dari sakitnya. Sementara itu, gadis kerudung merah yang merasa yakin keadaan sudah aman, akhirnya pulang ke rumahnya dengan gembira. Itu tadi teman-teman, kisah mengenai si gadis kecil berkerudung merah. Beberapa pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah bahwa anak-anak perlu berhati-hati dan selalu mengingat pesan ibunya. Tapi juga harus bertindak cerdas di setiap langkahnya, karena bahaya bisa mengintai dimanapun dan kapanpun. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini teman-teman. Jangan lupa klik like dan berikan komentar kalian ya.
Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow cerita Gantari. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.